Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdina Satri dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samarinda. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Role-Based Expert System dari mata kuliah kecerdasan buatan. Role-Based Sistem ini ada dua tipe, yaitu forward chaining dan backward chaining. Forward chaining yaitu juga dikenal sebagai pengenalan berbasis data. Forward chaining adalah teknik berbasis data yang mengikuti pendekatan deduktif untuk mencapai suatu kesimpulan. Yang kedua, backward chaining, yaitu sering digunakan dalam merumuskan rencana. Backward chaining merupakan alternatif dari forward chaining. Ini adalah teknik yang digerakkan oleh tujuan yang mengikuti pendekatan induktif atau penalaran asosiatif. Forward chaining adalah metode penalaran dalam kecerdasan buatan di mana aturan inferensi diterapkan pada data yang ada untuk mengekstrak data tambahan hingga titik akhir atau tujuan tercapai. Dalam jenis rantai ini, mesin inferensi dimulai dengan mengevaluasi fakta, derivasi, dan kondisi yang ada sebelum menyimpulkan informasi. Titik akhir atau tujuan dicapai melalui manipulasi pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Forward chaining dapat digunakan dalam perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan interpretasi aplikasi. Forward chaining sendiri ada 4 properti. Yang pertama ada prosesnya menggunakan pendekatan down up atau bawah ke atas. Yang kedua dimulai dari keadaan awal dan menggunakan fakta untuk membuat kesimpulan. Yang ketiga, pendekatan ini berbasis data. Yang keempat, digunakan dalam sistem paket dan sistem aturan produksi. Ada contoh forward chaining. Contoh sederhananya yaitu A adalah titik awal, B, A or B mewakili fakta. Fakta ini digunakan untuk mencapai keputusan B. Contoh praktisnya adalah Tom sedang berlari sebagai A. Jika seorang berlari, maka ia akan berkeringat, A or B. Oleh karena itu, Tom berkeringat, B. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan forward chaining. Kelebihannya, yang pertama, dapat digunakan untuk menarik banyak kesimpulan. Yang kedua, memberikan dasar yang baik untuk mengambil kesimpulan. Yang ketiga, lebih fleksibel dibandingkan dengan backward chaining karena tidak ada batasan pada data yang diperoleh darinya. Kekurangannya sendiri, yang pertama, proses forward chaining mungkin memakan waktu. Mungkin diperlukan banyak waktu untuk menghilangkan dan menyimpankan data yang tersedia. Yang kedua, tidak seperti backward chaining, penjelasan fakta atau pengamatan pada rangkaian ini tidak terlalu jelas. Yang pertama, menggunakan metode yang digerakkan oleh tujuan yang menghasilkan kesimpulan secara efisien. Selanjutnya, backward chaining. Backward chaining adalah sebuah konsep dalam kecerdasan buatan yang melibatkan penelusuran mundur dari titik akhir atau tujuan ke langkah-langkah yang mengarah ke titik akhir. Jenis rangkaian ini dimulai dari tujuan dan bergerak mundur untuk memahami langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Proses penelusuran mundur juga dapat memungkinkan seseorang menetapkan langkah-langkah logis yang dapat digunakan untuk menemukan solusi penting lainnya. Backward chaining dapat digunakan dalam debugging, diagnostik, dan aplikasi riset. Properti dari backward chaining sendiri, yang pertama ada proses menggunakan pendekatan down up, yaitu ke atas ke bawah. Yang kedua, metode penalaran yang berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, titik akhir atau tujuan dibagi lagi menjadi sub tujuan untuk membuktikan kebenaran fakta. Yang keempat, algoritma backward chaining digunakan dalam mesin inferensi, teori permainan, dan sistem basis data yang kompleks. Yang kelima, aturan inferensi modus Von-Neumann digunakan sebagai dasar proses backward chaining.
Contoh dari backward chaining sederhananya yaitu B adalah tujuan atau titik akhir yang digunakan sebagai titik awal untuk penelusuran mundur. A adalah keadaan awal, A or B adalah fakta yang harus ditegaskan untuk mencapai pada titik akhir B. Contoh praktis dari rangkaian backward chaining ini, Tom berkeringat, yaitu B. Jika seorang berlari, maka ia akan berkeringat, A or B. Tom sedang berlari, yaitu A. Kelebihan dan kekurangan backward chaining. Kelebihannya yang pertama, hasilnya sudah diketahui sehingga mudah untuk menarik kesimpulan. Yang kedua, metode penalaran yang lebih cepat daripada rangkaian forward chaining karena titik akhir tersedia. Yang ketiga, dalam rangkaian ini, solusi yang benar dapat diperoleh secara efektif jika aturan yang telah ditentukan dipenuhi oleh mesin inferensi. Kekurangannya yang pertama, proses penalaran hanya dapat dimulai jika titik akhir diketahui. Yang kedua, tidak menyimpulkan banyak solusi atau jawaban. Yang keempat, hanya memperoleh data yang diperlukan, yang membuatnya kurang fleksibel dibandingkan dengan forward chaining. Kesimpulan dari materi rule-based approach system dari forward chaining dan backward chaining adalah dua metode penalaran yang umum digunakan dalam kecerdasan buatan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan metode yang terbaik untuk situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.